Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1145 berjudul Kebakaran di Rute Pon 8 dan Distrik Hutan Kedua, dengan cover color spread spesial menyambut animenya yang akan kembali tayang pada tanggal 6 April mendatang. Lalu juga ada cover story seperti ini, di mana ya Ulti dan juga Page One diselamatkan oleh Yamato. Nah, chapter kali ini dimulai dengan komentar editor yang berkata, di medan tempur lainnya di dunia bawah terlihat ataupun terdengar suara Brontosaurus yang sangat menggaung, di mana di sisi lainnya ada Goldberg berada di depannya mencoba berkonflik dengan dino tersebut. Lalu Goldberg berkata di sana, dia akan menyerang Nase. Apa? Woi, tunggu. Yang mana tanpa peduli perasaan perisainya, Goldberg memasang perisainya itu untuk menghalau terkaman daripada dino itu. Dan boom, Nas atau perisainya berhasil menahan dan juga membuat dino itu kesakitan. Dan di saat yang sama, Goldberg berkata, ini saatnya. Dan kita bisa melihat di sisi lainnya ada Zoro dan juga Sanji yang melakukan combo, di mana Zoro dengan teknik Santorionya sudah bersiap di ke atas kakinya Sanji. Dan kemudian dengan teknik yang disebut Armede Air Power Shot, Sanji melontarkan Zoro terbang menuju leher dino itu, dan slash dengan SZ-nya Zoro memotong leher dino itu. Kemudian di halaman berikutnya diketahui daging itu untuk makanan mereka, dan Sanji berkata di sana, "Yos, sepertinya kita bisa hidangkan daging hewan ini." Sementara itu, Goldberg berkata di sana, untuk raksasa seperti kami ini ya, dino itu tergolong besar. Dan BTW, Grogisaurus itu sangatlah lezat, tapi sangat merepotkan juga mengolahnya karena lemak subkuntannya yang tebal, dimana akan lebih enak pula jika dimasak dengan sake. Lalu Sanji pun meresponnya, sayangnya kita tak punya sake di sini. Namun Goldberg berkata kembali dengan senyumnya, Daijoubu, ada perlengkapan memasak di kabin pemburu yang ada di dekat sini. Dan juga mari kita cari rempah aromatik sambil menuju ke tempat itu. Sementara itu Zoro mulai bertanya-tanya, oi, benda apa ini? Bagaimana cara kerja? Apakah dia memakan buah iblis? Di mana Zoro menanyakan Ness si perisai Goldberg-nya itu. Dan di part berikutnya, Goldberg berkata, benda itu diambil ayahku saat berusaha melumpuhkan Big Mom saat itu. Benda itu memiliki jiwa di dalamnya. Dan Zoro yang mendengarnya meresponnya, Big Mom katamu? Oh, mirip dengan Zeus ya? Yang mana si Ness si perisai itu langsung terkejut. Apa? Kalian kenal dengan Zeus-san? Zeus yang merupakan komandor tertinggi daripada homies ini. Dan Sanji berkata, ya, saat ini dia adalah pelayan navigator kami. Dan mendengar hal tersebut membuat Ness si perisai itu kaget bukan main mendengarnya. Ini menarik ya. Dan sama seperti kita bahas di beberapa video yang lalu, bahwa si Ness ini sama si Zeus harus bertemu karena mungkin bisa mengungkap plot Big Mom yang saat ini menggantung di Wano Kuni. Nah, kemudian di halaman berikutnya scene beralih ke kelompoknya Loki. Apa Holy Knight katamu? Dan Loki berkata, ya, mereka muncul di sini. Tentu saja hal itu membuat Hairudin bertanya, jadi orang-orang pemerintah dunia lah yang membuatmu terluka dan juga menyerangmu. Pasti kau pernah punya konflik dengan seseorang saat kau mengamuk di luar Elbaf. Namun Loki membantah hal tersebut dengan berkata, tentu saja tidak. Jika aku jauh-jauh pergi keluar dan bertemu orang seperti mereka, aku pasti sudah menjadi raja dunia. Sementara di sisi lainnya, Luffy hanya pelangak-pelongo dan bertanya-tanya tentang prajurit pemerintah dunia. Apakah Luffy tahu sesuatu? Di mana di halaman berikutnya, rombongan Goldberg telah kembali dengan membawa dino tersebut dengan berkata, oi, kami berhasil dapat satu buruan. Ini adalah Grogisaurus. Dagingnya sangat kaya akan nutrisi. Sementara itu, Luffy berkata, wah, hewan itu besar sekali. Yang mana di pala berikutnya Zoro berkata, aku yang melumpuhkannya, sambil mengacungkan jempolnya di sana. Ya, Zoro haus validasi.
Dan itu membuat Sanji berkata, "Oh, begitu ya? Hebat banget kau, Ci. Kukira yang kulihat di langit tadi yang terbang itu hanyalah brokoli hijau yang lagi joget." Dan yap, mereka ribut lagi di sana. Sementara itu, Goldberg bertanya kepada Stenson, "Oi, apakah kayunya sudah ready?" Dan Stenson berkata, "Kebetulan sudah, dan BTW terima kasih untuk dinonya." Dan adegan masak pun terjadi di sana sampai di mana Luffy mencoba untuk mengambil daging di sana. Tapi Sanji langsung berkata, "Oi, itu bukan untukmu." Dan Luffy yang langsung menyodorkan daging itu ke mulutnya Loki seolah-olah dia sedang menyuapi Loki. Tapi daging itu masih panas dan membuat Loki berkata, "Panas sialan, kau mau membunuhku ha?" Tapi Luffy hanya cengengesan di sana dan berkata pula, "Ya, setidaknya kondisimu membaik. Pokoknya cepatlah makan agar kau cepat sembuh." Sementara itu ya, Garp berkata kepada Luffy, "Luffy-kun, hati-hati, nanti lukanya bisa kebuka lagi." Lalu di panel berikutnya, Loki memakan dagingnya sambil telentang. Dan Loki mengeluh tentang posisinya saat itu dengan berkata, "Sulit bagiku menelan daging dengan posisi ini. Kau pikir aku bisa makan sambil telentang? Bantu aku untuk duduk." Duh, banyak maunya kau. Dimana entah itu celutukannya siapa, tapi di panel berikutnya Loki sudah mulai duduk sambil batuk-batuk, membuat Luffy berkata, "Oh, kau tersedak. Serat ya? Biar ku bawakan sup untukmu. Tunggu." Luffy pun kemudian berlari mengambil sup penuh semangat. Dan kembali penuh ancaman, Luffy membawa gelas yang berisikan sup panas ke arah Loki, hingga Loki menyuruhnya untuk jauhkan itu. Tapi Luffy tetap maju hingga akhirnya menjatuhkan sup itu ke tubuhnya Loki. Bahkan saking muaknya, Loki berkata di sana, "Jauhkan dia dariku, bawa dia pergi jauh dari sini." Dan Garp berkata di sana kemudiannya kepada Luffy, "Oi, Luffy-kun." Di mana Luffy di sana langsung minta maaf atau panik dan berusaha minta maaf juga dengan berkata, "Maaf, bukan bermaksud apa-apa." Tapi di mana ya di panel berikutnya bukannya marah, Garp malah ngasih jempol ke Luffy sambil berkedip mata, membuat Sanji heran kenapa Garp juga membenci Loki dan bertanya, apa yang dilakukan orang ini sampai para giant membencinya. Sementara itu, Zoro yang makan daging di sebelah Sanji lagi akur nih berkata, "Jadi janji pada Luffy selama ini adalah bohong." Tapi Loki di sana yang memakan daging berkata, "Soal di mana keberadaan Nakagami, sayangnya itu bukan sebuah kebohongan." Dan Luffy yang mendengarnya, "Oh ya, kalau begitu cepat katakan." Tapi Loki berkata, Tunggu dulu, kalian masih belum menepati janji kalian untuk melepaskan rantai di kakiku." Lalu Loki berkata pula di halaman berikutnya, "Kau sangat ingin bertemu dengan Nakagami ya? Tapi aku paham perasaanmu itu. Perasaan mengagumi seseorang bajak laut di masa kecil." Yang mana saat berkata seperti itu, Hairudin hanya terdiam. Sementara itu, Luffy berkata, "Kau berbicara seolah-olah kau punya seseorang yang kau kagumi sepertiku." Dan Loki menjawab, "Ya, aku punya. Sayangnya saat itu aku masih kecil." Dimana kita diperlihatkan Loki kecil bertemu dengan Rock di Zebek, yang tiba-tiba masuk ke ruangan dan berkata kepada Rox bahwa aku berlayar bersamamu. Tapi Rox berkata, "Aku datang jauh-jauh ke sini bukan untuk bertemu bocah ingusan sepertimu. Jangan buat aku mengulanginya lagi." Dimana mendengar itu Loki kecil menjawabnya, "Kalau begitu ayo bertarung." Dan Rock meresponnya sambil menggerakkan matanya berkata, "Hah?" Dan benar ya, di panel berikutnya kita bisa melihat nasib naas dialami Loki. Loki terbaring di tanah dengan pedang yang tertancap di tubuhnya. Yang mana kita bisa melihat pula Newgate di sana berkata kepada Rox, "Kau menggunakan senjata untuk melawan seorang bocah yang benar saja." Tapi Rox berkata, "Diam kau Newgate." Dimana scene kembali ke timeline saat ini dan Loki berkata, "Aku hanya terlahir di era yang salah." Kemudian scene beralih ke tempat kapal Great Irik,
Di sana kapal mereka diserbu para makhluk monster-monster yang ada. Brogy sampai berkata, para Draugr ini terlihat seperti pasukan orang mati. Sementara Dory berkata pula, gababababa, mereka seperti hantu di cerita horor anak-anak. Dan kita bisa melihat serangan membabi buta monster-monster itu sampai salah satu daripada mereka menyadari kalau, woi tunggu, bukankah itu Loki? Nah, Gaban yang mendengarnya langsung berkata, serahkan saja dia padaku. Dan Gaban langsung meloncat sambil memutar kapaknya. Dan dengan mudahnya, Gaban membelah tubuh monster Loki itu. Dan juga kemudiannya dia berkata, untung saja makhluk ini terlahir dari imajinasi anak-anak. Jika mereka monster sungguhan, mereka pasti jauh lebih kuat. Untunglah tidak seperti itu. Yah, hahaha. Lalu ya di part berikutnya, Gaban mengangkat tangannya melihat sesuatu di sana sambil pula berkata, sepertinya masih ada lagi. Masih ada 3 lagi suara aneh yang itu tidak mampu menyembunyikan keberadaannya lagi. Aku bisa merasakannya jelas sekali. Seandainya Elbaf tidak aman, maka itu sama saja seperti akhir daripada dunia ini. Kemudian scene beralih ke tempat para damkar yang tengah bertarung dengan kobaran api. Mereka menyerap air dari awan laut dan juga menembakkan air itu kepada api yang berkobar. Yang mana kedatangan damkar itu membuat Saul berterima kasih sekaligus menyuruh mereka untuk cepat. Dan kita juga bisa melihat Saul telah mengalahkan atau menumbangkan Fenrir yang sebelumnya mencoba menyerangnya. Dan kita kembali ke pihak damkar. Di sana mereka sangat kesulitan dalam mengendalikan api yang ada. Sementara bocah-bocah di sana terus berjalan menuju api yang berkobar. Dan kita bisa melihat Somres memperhatikan mereka dari jauh dan juga berkata, lihat Gungko, anak-anak akan mati terbakar sampai hangus jika mereka terbakar. Di mana Gungko langsung berkata, jika mereka terbakar, mereka akan terbangun karena kepanasan, lalu menangis mencari orang tua mereka dengan wajah penuh kesakitan. Mereka akan berakhir menjadi tulang belulang dilahap oleh api. Yang mana ya, mendengar hal tersebut, Somres berkata, oi, itu agak menyentuh ya. Tetapi di part berikutnya kita bisa melihat di sana awan laut mulai berputar dan di tengahnya ada Jinbe di sana yang sedang mencoba melakukan sesuatu. Sementara keadaan makin krisis, api juga tidak mau padam, padahal anak-anak itu sudah menginjak kobaran api. Tapi tiba-tiba air besar meluncur tepat ke arah kebakaran itu dengan terdengar teknik Jinbe yang bernama Ipponzeo. Di mana api itu sudah padam kemudiannya dan Jinbe kembali ke kapal kolon dan semua orang tampak gembira di sana dan juga terkejut. Tapi tak ada yang tahu ulah siapa itu. Para damkar terkejut melihatnya. Saul juga kaget. Bahkan Dory dan Brogy menduga kalau itu pasukan damkar. Bahkan sampai mengatakan kalau pasukan damkar adalah dewa pelindung Elbaf. Tapi para damkar itu hanya pelengak-pelongok dan mengiyakan syukurlah mereka aman dan apinya juga padam. Dan yap, anak-anak itu kembali berjalan seperti biasa. Sementara itu, Chopper dan Robin telah menyadari bahwa Jinbe ada di dekat sini. Nah, kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini, Kolon memuji Jinbe kalau dia sangat hebat dan juga berterima kasih kepadanya. Dan Kolon juga berkata, meskipun mereka membenciku di sekolah, mereka tetaplah teman-temanku. Dan Nami di sana tersenyum dan juga berkata, kau baik sekali Kolon, mari kita selamatkan mereka semua. Dan Kolon tampak bahagia juga di sana menyambut ajakan Nami. Sementara itu, tiba-tiba Gungko muncul tepat di depan mereka di atas kapal Kolon. Dan Gungko di sana berkata, ada anak kecil lainnya rupanya di sini. Dan Kolon responnya, apa? Siapa kau? Yang mana Gungko kembali berkata, dan yap, anak tipe yang cukup gaduh. Dan chapter kali ini berakhir di sini dengan komentar editor yang berkata, akhirnya bentrokan terjadi. Dan apa? Dan yap, akhirnya Gungko dan juga Brook bertemu juga. Walaupun ya itu akan terjadi dialognya atau semacamnya itu 2 minggu lagi, karena minggu depan itu libur.